Halo guys, balik lagi di channel Team United of Grey. Pada video kali ini kita mau bahas top 5 TCG atau trading card game atau game kartu koleksi. Ya suka-suka kalian lah nyebutnya. 5 yang terbesar di Indonesia. Ini kita bikinnya cuma ngelihat grup yang ada di Facebook. Jadi kayak kita search keyword trading card game Indonesia atau nge-search judul game ditambahin Indonesia di kolom pencarian Facebook, sama kita lihat jumlah member yang ada di grup Facebook itu. Jadi terkumpullah top 5 TCG yang paling banyak pemainnya berdasarkan grup Facebook yang akan kita ulas di video ini. Jadi paling kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, yang pertama nomor 5 itu ada Future Card Body Fight dengan anggota di Facebook sebanyak 2000 orang anggota atau 2000 akun. TCG yang satu ini merupakan buatan Bushiroad yang di-announce pada 13 Juni 2013 lalu dan rilis pada tahun depannya atau Januari 2014. Body Fight ini atau Future Card Body Fight ini sudah memiliki anime sebanyak 6 season anime. Dan TCG ini juga merupakan TCG yang pertama kali dibahas atau fokus pertama dari YouTuber TCG yang cukup paling besar bisa dibilang di Indonesia sekarang, atau Ko Hartanto Wongso atau yang lebih dikenal dengan nama channel YouTube Hyper Potatoes. Game ini karena buatan Bushiroad ini agak mirip-mirip sama Vanguard, atau sebenarnya hampir semua card game Bushiroad TCG itu dia ada ngebatasin regulasi, kayak satu deck harus berisi satu word atau satu archetype yang berfokus pada tertentu. Kalau contohnya kalau di Vanguard kan berfokus pada clan seperti yang kalian tahu yang udah kita bahas juga di video apa itu card fight Vanguard, dan juga rule-nya bagi yang mau nonton ada di channel ini. Oke, kita balik lagi ke Body Fight. Kalau di Body Fight ini dia nggak sebut sebagai clan atau nation, dia nyebutnya sebagai word. Jadi ada kartu flag di dalam deck kalian, total decknya itu minimal 50, dengan duanya itu kartu body kalian dan satunya lagi kartu flag yang menandakan isi deck kalian tuh boleh bawa kartu dari word apa aja. Wordnya itu kalau yang normal kayak ada Ancient Word, ada Danger Word, ada Dragon Word, ada Katana Word, ada Legend Word, dan banyak lagi dengan estetik gambar yang berbeda-beda. Terus ada juga yang kayak penggabungan word-word tadi atau lebih fokus ke archetype atau trait, atau ya kalian menyebutnya kayak di bagian kartunya kayak ngejelasin kartu itu kayak grup mana atau dia tuh jenis makhluknya dragon atau apa. Itu kayak ada flag juga yang Dragon Ain, yang kayak Dragon Ain yang bikin kalian cuma bisa pakai kartu yang ada dragonnya, atau Thunder Emperor Fangs yang cuma bawa kartu yang namanya ada Thunder Emperor ya kalau nggak salah. Nah, pertempuran ini tuh bertempur dengan satu monster yang disebut tadi kita sebut kartu body. Ini kartu biasa tapi kita nyebutnya body, dan itu jadi boleh ada 5 kopi kalau nggak salah di roll di deck dengan satu kartu body dan 4-nya di dalam deck kita kalau tidak salah ya. Kita juga agak lupa rule-nya. Ini jadi body itu kalau di animenya kayak kartu yang langka yang kalian buka booster terus monsternya keluar di animenya jadi body kalian. Di game ini yang unik itu kalian sebagai player itu juga literally ikut berantem, bisa pakai kartu, ada yang namanya equipment card, dimana kalau di animenya digambarin kalian nyerang player lawan dengan equipment yang kalian equip. Oke, nextnya win conditionnya ini untuk game ini tuh lawan deck out atau kalian menghabiskan life pointnya. Fieldnya itu terdiri jadi 3 area monster, dengan di bawahnya itu ada area buat flag dan juga area buat naruh body kalian. Di sisi kirinya ada gauge atau mana sistem di game ini. Di awalnya itu start 2, terus kalian bisa boleh menambah satu kartu dari tangan kalian tiap turn ya. Nah, di area monster ini kalian cuma boleh memanggil total monster yang total size-nya itu 3. Sayangnya walaupun game ini memiliki jumlah player base yang gede di Indonesia, game ini didiscontinue oleh Body Fight pada Juni 2020 lalu. Beberapa hal yang kami duga karena penyebabnya adalah beberapa fanbase sudah khawatir sejak game ini mulai memasukkan title-title anime ke dalam gamenya. Ini kayak banyak yang bilang ini membuat kehilangan ciri khasnya Future Card Body Fight, dan juga ada beberapa mekanik yang agak broken mungkin. Walaupun game kartu satu ini membuat beberapa mekanik baru seperti kalian bisa ganti deck, literally ganti deck di tengah permainan, hingga yang tadi yang pakai equipment dan kalian digambarin bisa nyerang lawan.
Oh iya, game ini juga memiliki beberapa game konsol untuk 3DS yang dibuat Bushiroad. Masih sama seperti Cardfight Vanguard, gamenya dibuat oleh Furyu juga. Nextnya di nomor 4 ada Waste Swords, atau kita sebut aja WS karena kita takut pronunciation-nya salah, jadi emang biasa juga disebut singkatan WS. Dengan jumlah anggota 2100 orang. Ini dibuat 2008 lalu, setahun abis Bushiroad didirikan. Jadi ini bukan salah satu, ini trading card game atau TCG pertama yang dibuat oleh Bushiroad. TCG ini unik dimana satu deck kalian berisikan biasanya satu title anime. Title anime ini judul anime yang sedang booming atau rame di Jepang sana, atau ya secara worldwide rame. Itu kemungkinan besar ada title-nya di sini. Bahkan Marvel pun belum lama ini masuk ke dalam game kartu yang satu ini. Game kartu ini dibagi juga kartunya menjadi dua jenis kubu lah. Ini yang kita sebut Waste dan juga Swords. Ini dia ngebagi gini buat ada, kalau di website ada rule yang disebut deck side constructed, dimana kalian boleh gabungin title animenya tapi cuma dari sisi Waste atau sisi Swords, kayak bagi kubu lah. Tapi biasanya event-event gede kalau nggak salah mesti kalian satu title doang deh. Case uniknya di game ini tuh, walaupun dia umurnya masih terbilang muda di dunia TCG, sudah banyak kolektor yang mengumpulkan kartu-kartu dari seri kartu ini, dan harganya tentu saja melambung tinggi. Udah kayak Bitcoin yang tiba-tiba booming baru keluar belum lama. Hal ini terjadi karena kartu SP-nya pada set kartu ini yang langka di game ini, itu SP-nya itu bertanda tangan dengan hot stamp tanda tangan dari seiyuu atau pengisi suara dari karakter anime yang tadi kami bilang. Jadi Bushiroad kerjasama sama title lain. Terus kalau title anime lain, terus nantinya kalau karakternya itu di print dan kartu spesial atau SP-nya spesial paralelnya itu ada hot stamp tanda tangan dari pengisi suaranya. Ini membuat berapa banyak fans dari suatu anime atau kolektor-kolektor mengkoleksinya. Tidak hanya tanda tangan, ada beberapa juga kartu yang malah justru bergambar dari pengisi suaranya yang bercosplay dari karakter dari anime itu. Game TCG ini juga unik. Ini memiliki winning condition dimana kalian memaksa lawan naik ke level 4 duluan. Tapi semakin tinggi level kalian, tentunya kalian juga bisa memainkan kartu dengan level makin tinggi. Keunikannya lain, game ini tidak mengenal deck out. Jadi kalau deck kalian habis, kalian hanya men-shuffle-nya balik. Kalian hanya kalah kalau kalian deck out dan tidak ada kartu di waiting room kalian. Ini juga merupakan game yang masih aktif sampai sekarang. Terutama banyak yang masih mengkoleksi, harga-harganya bisa kalian lihat. Terus ya di Indonesia ada 2100 anggota. Banyak juga yang hanya mengkoleksinya buat jimat atau apa. Dan sayangnya game yang satu ini dari Bushiroad ini tidak memiliki game konsol atau game simulasinya. Jadi kalian harus bermain fisiknya. Salah satu keunikan game ini adalah game ini merupakan pelopor unit trigger seperti di Vanguard yang ada unit yang kalian cek terus bisa men-trigger sesuatu. Itu awalnya punya Waste Swords. Oke, ini nomor 4 sudah. Nomor 5 dan 4 di Bushiroad. Nextnya nomor 3 dari company lain, yaitu Yu-Gi-Oh! Dengan sebesar anggota di Facebook grupnya 8.100 orang. Ini agak jomplang memang nomor 5, 4 dan seterusnya. TCG ini satu-satunya yang bukan buatan Bushiroad yang dari yang kita sebut. Ini merupakan sampai sekarang dipegang oleh Konami. TCG atau trading card game Yu-Gi-Oh! Ini merupakan TCG yang berasal dari Jepang yang tertua. Uniknya, awalnya itu Yu-Gi-Oh! Tidak berniat menjadi TCG, hanya sebuah manga tentang King of Game gitu. Tapi karena di salah satu chapter penulisnya almarhum Kazuki Takahashi ini membuat parodi Magic the Gathering atau MTG di salah satu chapter ya, itu membuat para pembacanya tertarik dan malah istilahnya nge-spam ke dia bertanya tentang rule gamenya. Hal ini membuat akhirnya ya seperti yang kalian tahu, rilis game kartunya yang benerannya masih berjalan sampai sekarang, yang udah nge-spawn banyak generasi, banyak mekanik juga yang udah di dalam gamenya ini.
hingga ada beberapa game spin-off-nya kayak Yu-Gi-Oh! Rush Duel untuk OCG dan Yu-Gi-Oh! Speed Duel untuk TCG. Ini kenapa kita nyebut OCG dan TCG, karena dia dibagi dua format. Yang internasionalnya OCG itu buat yang kartu berbahasa Jepang dan TCG yang berbahasa Inggris. Sayangnya game kartu satu ini walaupun sudah terkenal bagi anak-anak generasi 90-an karena keluar pada tahun 1996, dan pasti tidak ada yang tidak kenal dengan game ini kalau anak 90-an. Sayangnya game yang satu ini tidak official di Indonesia, yang artinya tidak ada turnamen-turnamen gede yang diselenggarakan Konami di Indonesia. Walaupun demikian, Yu-Gi-Oh! Master Duel atau game official simulasinya yang gratis, free to play untuk kalian mainkan dan cukup baik, itu ramai di Indonesia dan official di Google Play Store Indonesia. Kalau kalian yang agak males belajar format barunya, karena Master Duel itu benar-benar TCG dipindahin di digitalisasi. Ada juga kayak spin-off-nya gamenya itu Yu-Gi-Oh! Dueling. Untuk kalian yang mau mencoba, sama seperti Master Duel ini, Dueling udah keluar duluan dan official di Google Play Store Indonesia atau App Store Apple. Oke, nextnya yang nomor 2 itu ada Cardfight Vanguard dengan jumlah anggota di grup Facebook sebanyak 10.400. Ini sekali lagi kita ngeliat grup Facebooknya cuma yang tergede, dan gak cuma satu. Biasanya grup TCG-nya ini kita cuma kelompokin sepenglihatan kita, yang paling besar itu anggotanya berapa. Oke, game ini sudah berumur lebih dari 10 tahun. Salah satu TCG yang bertahan terjangan zaman. Kalau kalian perhatikan di dunia TCG yang bertahan lebih dari 10 tahun itu jarang. Istilahnya yang buatan Bushiroad itu nyelip-nyelip anak baru lah di dunia TCG. Game Cardfight Vanguard ini karena udah cukup tua juga, memiliki 3 format untuk mengurangi power creep yang terjadi di setiap season ya. Formatnya itu biasa disebut standar, premium, dan V-Premium yang sekarang ini ada. Ini kita bakal bahas singkat aja karena kita udah ada video apa itu Cardfight Vanguard di channel ini. Singkatnya, Cardfight Vanguard itu dibuat oleh Akira Ito, Satoshi Nakamura, dan Bushiroad presiden plus founder pada masa itu atau Takaaki Kidani. Ini pada 2010, jadi sekitar beberapa tahun habis Wizards keluar, dan ini menjadi back to back sukses dari Bushiroad membuat TCG baru. Ya, anak barunya sukses buat TCG back to back yang booming dan bisa nyelip-nyelip di antara raksasa di dunia TCG lainnya. Di game ini kalian digambarkan menjadi sebagai sebuah vanguard atau pemimpin pasukan di perang, di mana kalian harus mendeal 6 damage kepada lawan kalian. Mendeal 6 damage kepada lawan kalian untuk memenangkan gamenya atau membuat lawan kalian deck out. Game ini sama seperti game Bushiroad lain terbagi menjadi clan atau nation tergantung yang kalian mainkan. Dengan season terbarunya Overdress itu dia jadi nation. Game ini juga memiliki lore cerita dari kartu setiap unitnya, mirip seperti Yu-Gi-Oh! Ya, jadi ada lore-nya juga, dan dimana lore-nya kayak kita bilang tadi, kalau Overdress itu mengambil latar cerita di planet fiktif di dalam game ini. Itu 3000 tahun setelah dari Cardfight Vanguard yang sebelum-sebelumnya, yang mana membuat clan itu tidak ada dan menjadi di perang di planet kira itu lebih nation base. Di Indonesia komunitasnya itu bermain 3 bahasa biasanya. Yang pertama yang versi internasional seperti Yu-Gi-Oh! Untuk versi bahasa Inggris dan bahasa Jepang, dan ada versi bahasa yang baru keluar tahun ini, belum lama ini. Ini format bahasa ini kayak format tertutup, mirip kayak yang ada di Korea dan Thailand. Untuk yang tadi yang sebelumnya juga ada beberapa format tertutup yang cuma ada di beberapa negara. Ketiga format ini berjalan berdampingan dengan event-event besarnya yang sendiri-sendiri ada di Indonesia. Dengan yang kalau kalian yang paling baru mau main, itu bisa main di yang versi bahasa karena dia ngulang dari awal di format Overdress atau format terbarunya. Untuk game konsolnya sendiri, ini kebanyakan seperti yang sebelum-sebelumnya dari Bushiroad, kebanyakan ada di konsol Nintendo, mulai dari 3DS, Nintendo Switch, hingga yang paling baru gamenya itu Cardfight Vanguard Third Days, yang kita ada juga playthrough-nya kalau mau nonton di channel ini.
itu keluar, dan pertama kalinya keluar di Steam atau untuk PC dan ada bahasa Inggris ya. Untuk yang game Bushiroad yang tadi kami sebutkan itu kebanyakan gamenya semuanya bahasa Jepang ya, yang official. Oke, next ya, sebelum kita masuk ke nomor satunya, kayaknya sih sebenarnya udah banyak yang tahu nomor satunya di Indonesia apa. Tapi kita mau ada berapa honorable mention yang komunitasnya aktif. Kita lihat shop masih mengadakan turnamen mingguannya. Jadi ini honorable mention ya. Tapi kita cek jumlah anggota di grup Facebooknya lebih kecil dibanding yang top 5 ini. Kalau ada ya salah hitung boleh silakan di komentar nama TCG-nya, biar yang lain juga pada tahu yang baru mau masuk ke dunia TCG ini. Oke, honorable mention pertama itu Digimon Card Game atau Digimon TCG. Ini bukan Digimon TCG yang dulu, dia sempat reboot oleh Bandai, mengeluarkan game kartu baru, bukan yang kartu lama lagi. Back cardnya juga beda, rule-nya juga permainannya beda. Ingin mengikuti kesuksesan Pokemon, Digimon juga tidak mau kalah mengulang membuat TCG-nya yang dulu sempat gagal, yang dimana sekarang itu digading-gading sebagai salah satu yang bisa menggulingkan raksasa di dunia TCG card game ya. Di Indonesia komunitasnya aktif dan set-set barunya juga masuk lebih cukup cepat, karena yang di Indonesia yang versi Jepangnya official. Oke, honorable mention berikutnya ada Bakugan. Ya, Bakugan ada TCG-nya yang baru. Sebenarnya grup Facebooknya rame, tapi kebanyakan pas kita lihat lebih jualan toys-nya. Sebenarnya ada TCG-nya yang dia menyebutnya sebagai action TCG, yang agak ada permainan actionnya juga. Jadi tidak hanya nggak kayak TCG lain yang berpikir doang. Nextnya ada honorable mentionnya ada Magic the Gathering, salah satu dari 3 raksasa di dunia TCG yang surprisingly grup Facebooknya di Indonesia sedikit. Tapi setahu kita Indonesia official juga ada itunya. Kalau kayak ada set-set baru, ada event-eventnya. Mungkin lebih banyak yang main di format-format lain, kurang main kompetitif mungkin orangnya, makanya komunitasnya agak dikit di Facebook. Tapi hampir di setiap toko kartu biasa ada sih yang main Magic the Gathering ini. Cuma cukup anehnya grup Facebooknya dikit. Mungkin ini karena entry-nya agak susah buat orang awam di dunia TCG, dengan aturannya dan format-formatnya yang terbilang cukup banyak dibanding TCG lainnya. Nextnya kita nggak bakal jelasin biar videonya nggak terlalu panjang. Nextnya itu ada Wixos, kayak Wixos, terus ada One Piece juga TCG baru. Ini yang kita sebut yang masih ada di Indonesia aktif. Ada juga Flash and Blood dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi ya lagi-lagi grup Facebooknya kurang banyak orangnya, jadi kita cuma top 5. Dan yang nomor satunya adalah, ya ini udah ketebak pasti, Pokemon game kartu koleksi atau Pokemon TCG. Ya ini udah nggak usah disebut, kayaknya pasti kebanyakan udah tahu apa itu kartu Pokemon. Ini kalau sejarah sedikitnya, dia udah sempat ganti beberapa kali publisher. Bahkan publisher dari Magic the Gathering sempat ngeprint kartu ini atau Wizard of the Coast. Tapi sekarang sepenuhnya dipegang The Pokemon Company kalau kita cek di Wikipedia-nya. Pertama kali rilis pada Oktober 1996 oleh Media Factory yang bekerja sama dengan Pokemon, membuat sebuah TCG yang bergambar-gambar tentunya Pokemon. Menurut kami, rule-nya game ini mensimulasikan game main seriesnya dari RPG Pokemon, di mana kalian memiliki satu aktif Pokemon seperti di gamenya, dan kalian menang kalau mengambil 6 prize card, mirip seperti gamenya, di mana kalian menang melawan trainer lain jika kalian berhasil nge-knockout 6 Pokemon lawan. Di sini juga sama, setiap kali kalian mengalahkan Pokemon lawan, kalian mendapatkan satu prize card dan kalian menggunakan serangan-serangan yang tertulis di kartu. Ya mirip banget sama game RPG-nya yang kalian milih move untuk menyerang Pokemon lawan. Ada juga weakness dan resistance seperti di game Pokemon-nya. Cuma ada beberapa penyesuaian karena nggak semua tipe Pokemon di game RPG-nya ada. Kolektornya juga di Pokemon game kartu koleksi ini banyak banget di Indonesia. Apalagi sejak pandemi kemarin, Pokemon ini menjadi salah satu yang membuat dunia menyorot dunia kartu koleksi atau dunia TCG, karena Logan Paul itu videonya yang dia beli Charizard base set yang mahal banget. Kolektornya ini juga salah satu pendorong yang meningkat di Indonesia, merupakan kartu pertama TCG yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Ini ngebuat entry-nya sangat mudah bagi yang
kurang fasih berbahasa Inggris, jadi language barrier-nya hampir tidak ada untuk card game yang satu ini. Ngebuat perkembangan komunitasnya cukup pesat sejak yang versi Indonesia keluar. Karena awalnya tuh kartu Pokemon tidak ada yang official di Indonesia. Mungkin salah satu faktornya juga karena Nintendo-nya sendiri aja nggak mengakui Indonesia di websitenya, atau Indonesia itu bukan official distributornya. Tapi tenang, TCG yang Indonesianya ini tentunya official dengan AKG sebagai penanggung jawabnya di Indonesia. Event-eventnya juga besar dengan hadiah-hadiah uang menarik bagi yang mau bermain kompetitif atau menjadi pro player seperti di game MOBA. Hadiah uang dari yang ditawarkan oleh game kartu koleksi Pokemon yang versi Indonesia ini cukup menarik. Yang koleksi juga harga-harga kartunya cukup menarik, terutama bagi Pokemon favorit seperti Charizard atau Pikachu. Jadi ya paling itu yang mau kita bahas. Jadi ini tadi top 5 TCG dengan jumlah pemain terbanyak di Indonesia berdasarkan grup Facebook. Untuk yang mau dengar lagi tentang top 5 ini, top begini, atau konten-konten TCG lainnya, kita juga ada unboxing produk-produk yang masuk ke Indonesia. Boleh ditekan tombol subscribe-nya, di-share juga ke teman-teman kalian, dan juga like video ini. Paling segitu aja untuk video ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye guys.